Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nelly selaku dosen konsep dasar keperawatan. Di sini kami kelompok 4 ingin membawakan role play tentang materi jenis praktik keperawatan. Dan kami mengambil kasus yaitu jenis praktik keperawatan di rumah sakit. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Bella Yunerlita dengan NIM 95 sebagai narator. Yang kedua ada Azriel Ignalius Mogot dengan NIM 88 sebagai ayah pasien. Lalu ada Konita Anissa dengan NIM 77 sebagai ibu pasien. Selanjutnya ada Cika Amelia Putriomi dengan NIM 75 sebagai pasien. Lalu ada Maya Fasila dengan NIM 78 sebagai resepsionis. Selanjutnya ada Dea Ratna Artamevia dengan NIM 76 sebagai dokter. Lalu ada Aunalia Salsabila dengan NIM 79 sebagai perawat A. Dan yang terakhir ada Richa Camelia Dewi dengan NIM 85 sebagai perawat B. Pengertian praktik keperawatan yang dapat kelompok kami sampaikan yaitu praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan perawat dalam bentuk asuhan keperawatan, di mana asuhan keperawatan merupakan serangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Praktik keperawatan juga merupakan tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaboratif dengan pasien atau klien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya. Tujuan praktik keperawatan dibagi menjadi 5. Yang pertama bagi perawat, yaitu bertujuan sebagai pedoman membimbing perawat dalam menentukan tindakan keperawatan yang dilaksanakan terhadap klien. Lalu kepada rumah sakit, bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan keperawatan di rumah sakit. Kepada klien bermanfaat agar perawatan tidak lama dan biaya yang ditanggung keluarga menjadi ringan. Selanjutnya kepada profesi bermanfaat agar alat perencanaan mencapai target dan sebagai ukuran evaluasi. Yang terakhir kepada tenaga kesehatan lainnya bermanfaat untuk mengetahui batas wewenang dengan profesi lain sehingga dapat saling menghormati dan bekerja sama secara baik. Adapun tujuan praktik keperawatan profesional yaitu yang pertama untuk membantu individual menjadi mandiri dan yang kedua mengajak individu atau masyarakat berpartisipasi dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, membantu individu mengembangkan potensi untuk memelihara kesehatan secara optimal dan tidak bergantung pada orang lain dalam memelihara kesehatannya. Yang terakhir, untuk membantu individu memperoleh derajat secara optimal. Manfaat praktik keperawatan dibagi menjadi 4, yaitu manfaat yang pertama, perawat dapat merencanakan asuhan keperawatan dan membantu pengembangannya melalui hubungan profesional. Yang kedua, memberikan kepuasan bagi perawat lain. Yang ketiga, memberikan kerangka kerja bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Dan yang terakhir, perawat dapat mawas diri terhadap keahlian dan kemampuannya. Kasus yang akan kita angkat pada video roleplay kali ini ialah pasien bernama Tita berumur 22 tahun sedang menjalani pemulihan pasca operasi patah tulang akibat kecelakaan. Dari hasil pengkajian, luka jahitan pasien sudah mulai mengering dan akan segera membaik. Perawat pun selanjutnya menyusun asuhan keperawatan untuk melakukan tindakan terapi jalan kepada pasien agar kaki pasien tidak kaku dan dapat kembali seperti sedia kala. Setelah pasien menjalani terapi, pasien pun sudah bisa berjalan walau tertatih dan sudah diperbolehkan untuk pulang dan menjalani terapi mandiri di rumahnya sampai pulih. Pada suatu pagi, terjadi kecelakaan di Jalan Cemara. Korban kecelakaan pun dibawa ke rumah sakit terdekat dan sesampainya di rumah sakit tersebut, dokter dan perawat bergegas menangani korban kecelakaan tersebut. Sus, nanti tolong hubungi pihak keluarganya melalui handphone yang ada bersama korban ya, untuk menanyakan terkait tindakan yang akan dilakukan dan juga lihat identitas korban tersebut melalui KTP-nya ya. Baik dok, akan segera saya hubungi dan saya cek. Yang menjaga resepsionis pun mengecek keadaan korban dan identitas korban. Lalu perawat tersebut segera menghubungi pihak keluarga dengan menggunakan handphone korban tersebut. Halo, selamat pagi. Apakah benar ini dengan keluarga Tita Marsita? Halo, selamat pagi juga. Iya benar, ini dengan siapa ya? Saya Maya, perawat dari Rumah Sakit Harapan Keluarga. Di sini saya ingin memberitahu bahwa anak ibu
yang bernama Tita Marsita mengalami kecelakaan dan harus segera ditindaklanjuti. Dengan itu, kami meminta izin untuk segera melakukan operasi terhadap pasien supaya tidak semakin parah. Ya ampun Tita kecelakaan sus. Ini bohong kan sus? Ini memang benar adanya, Bapak, Ibu, dan kami harus segera menangani pasien Tita. Jadi bagaimana keputusan keluarga terkait tindak lanjut yang harus dilakukan, Pak, Bu? Apakah keluarga bersedia untuk pasien menjalani operasi? Sus, apa tidak ada jalan lain selain operasi? Mohon maaf, Ibu, Bapak, kami sudah tidak memiliki waktu lagi. Jadi mohon segera memberikan persetujuan untuk pasien, supaya luka pasien tidak semakin parah. Baik sus, kami menyetujuinya. Lakukan saja yang terbaik, tapi pastikan anak saya selamat ya sus. Kami akan melakukan yang terbaik, Pak, Bu. Berdoa saja supaya diberikan kelancaran saat operasi nanti. Baik sus, terima kasih. Saya akan segera ke sana. Keluarga dari pasien Nyonya Tita pun segera bergegas pergi ke rumah sakit untuk menjenguk anaknya. Setelah keluarga sampai di rumah sakit, mereka langsung masuk dan menghampiri resepsionis di rumah sakit tersebut. Halo Bapak, Ibu, selamat pagi. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya di sini ingin menjenguk anak saya yang sudah sakit akibat kecelakaan. Baik Pak, boleh sebutkan nama dan tempat tanggal lahir pasien? Tita Marsita, umur 22 tahun, 22 Agustus 1999. Tunggu sebentar ya Pak, kami sedang memproses pencarian pasien atas nama dari anak Bapak. Baik sus. Pasien atas nama Tita Marsita ada di ruang mawar 3 ya Pak. Silakan Bapak masuk dari sebelah kiri ya. Baik sus, terima kasih. Keluarga pasien pun berjalan bergegas mencari ruang mawar nomor 3 tempat anaknya dirawat. Tidak lama kemudian, keluarganya sampai di tempat ruang mawar nomor 3 dan setelah membuka pintunya di dalam ruangan tersebut terdapat dokter dan perawat yang sedang mengecek keadaan pasien. Ibu dari pasien pun sangat khawatir ketika melihat kaki anaknya terbarut dengan perban. Ya ampun anakku, kenapa bisa terjadi seperti ini? Bagaimana dok dengan kondisi anak saya sekarang? Tidak ada yang serius kan dok? Anak ibu mengalami patah tulang akibat kecelakaan yang menimpanya. Tapi ibu tenang saja, kami sudah menanganinya dengan melakukan operasi. Apa? Patah tulang? Lalu, apakah kakinya akan baik-baik saja dok setelah dioperasi? Kita berdoa saja ya Pak, Ibu. Nanti akan ada perawat yang selalu mengecek kondisi keadaan anak ibu. Setelah jahitannya kering dan anak ibu merasa lebih cukup membaik keadaannya, baru nanti kita putuskan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Baik dok, terima kasih. Sus, tolong besok dicek kembali ya keadaan pasiennya. Baik, Dok. Baik, Bapak Ibu, kami permisi terlebih dahulu ya. Besok akan ada perawat yang mengecek keadaan anak ibu kembali. Baik dok, terima kasih dokter dan suster. Dokter dan suster pun menjawab dengan bersamaan. Sama-sama Ibu. Sama-sama, Ibu. Keesokan harinya, perawat Auna dan Rica pun menghampiri pasien Tita untuk mengecek keadaan pasien. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Perawat Auna dan rekan saya Perawat Rica yang akan menjaga dari jam 2 sampai jam 5 sore nanti ya. Halo Sus, selamat siang juga. Boleh saya lihat gelang identitasnya? Boleh Sus. Boleh sebutkan nama beserta tempat tanggal lahirnya? Tita Marsita, umur 22 tahun, tanggal lahir 29 Agustus tahun 1999. Baik, sudah sesuai ya. Setelah melakukan pengecekan gelang identitas pasien oleh perawat A atau perawat Auna, perawat B atau perawat Rica pun menyatat nama, umur, dan tanggal lahir pasien serta perkembangan kondisi dari pasien tersebut. Bagaimana keadaan Kak Tita sekarang? Apakah masih ada rasa sakit pada kakinya? Masih sedikit Sus.
Baik, tidak apa-apa karena lukanya masih baru, jadi masih terasa sakit ya. Saya akan melakukan pergantian perban ya Kak, agar tidak terjadi infeksi pada luka jahitan Kakak. Bagaimana perasaan setelah diganti perbannya tadi Kak? Baik, Sus. Berarti jahitannya tidak apa-apa ya, Sus? Tidak apa-apa Kak, tenang saja karena tadi kami sudah melakukan pergantian perbannya. Alhamdulillah, Sus. Kalau kondisi kaki Kakak sudah membaik dan tidak mengalami demam, pasti kondisi Kakak akan baik-baik saja. Kira-kira berapa lama ya kaki saya harus diperban seperti ini, Sus? Kurang lebih 1 bulan lukanya akan kering Kak, dan Kakak tetap menjaga kondisi ya Kak, makannya dihabiskan dan jangan stres supaya kondisi lukanya cepat sembuh. Baik, Sus. Saya akan menjaga kondisi saya agar cepat membaik. Baik, kalau begitu kami izin permisi ya Kak. Jika Kakak ingin membutuhkan bantuan, bisa panggil kami atau memencet tombol yang di sebelah kiri. Baik, Sus. Sudah 1 bulan pasien Tita dirawat di rumah sakit. Keluarganya pun akan menjenguk anaknya kembali ke rumah sakit serta ingin tahu tindakan selanjutnya untuk anaknya tersebut. Lalu sesampainya di ruangan, terdapat satu perawat yang sedang mengecek keadaan pasien, lalu keluarganya pasien pun bertanya. Suster, bagaimana kondisi anak saya? Anak ibu sudah baik kondisinya, bahkan jahitannya sudah kering sekarang. Alhamdulillah. Lalu, apakah kakinya berjalan dengan normal lagi, Sus? Dari kondisi anak bapak sekarang yang cukup membaik, kemungkinan kakinya bisa berjalan dengan normal kembali. Tetapi harus bertahap, Pak. Nanti kami tanyakan kepada dokter terlebih dahulu untuk tindakan selanjutnya ya, Pak. Baik, Sus. Terima kasih. Perawat pun menelpon dokter dan memberitahu perkembangan pasien serta bertanya apa tindakan selanjutnya untuk pasien. Halo dok, saya perawat Rica yang merawat pasien dokter atas nama Nyonya Tita. Halo, iya, kenapa Sus? Begini dok, perkembangan kondisi pasien sudah membaik, lalu jahitannya pun sudah kering. Pasien juga tidak mengalami hal-hal yang buruk. Lalu apa tindakan selanjutnya dok? Apakah pasien langsung diperbolehkan pulang? Sebaiknya suster melakukan tindakan terapi jalan dulu ya untuk pasien agar kaki pasiennya tidak terlalu kaku dan bisa berjalan dengan normal kembali. Baik dok, saya akan mendiskusikannya dengan keluarga pasien terlebih dahulu. Jika mereka setuju, maka kami akan langsung melakukan tindakannya. Terima kasih dok, saya tutup teleponnya dok. Iya Sus, sama-sama. Shift selanjutnya, perawat pun datang ke ruangan pasien Tita untuk bertemu dengan keluarga pasien dan memberitahu apa tindakan selanjutnya. Permisi Bapak dan Ibu, di sini kami ingin memberikan tindakan lanjut kepada kondisi anak Bapak dan Ibu. Apakah anak kami boleh pulang, Sus? Baik, jadi di sini kami akan melakukan diskusi kepada keluarga Kak Tita mengenai pemberian asuhan keperawatan lanjutan kepada kondisi Kak Tita. Lalu, apa tindakan selanjutnya, Sus? Baik, setelah saya melakukan pengajian kepada Kak Tita, dapat dilihat bahwa lukanya sudah mengering ya dan mulai membaik. Dan untuk tindakan selanjutnya Kak Tita, saya anjurkan untuk melakukan terapi jalan agar kaki Kak Tita tidak kaku dan dapat segera berjalan dengan normal lagi. Kira-kira berapa lama ya Sus? Tindakan yang dilakukan bisa sampai kurang lebih seminggu. Apakah Kak Tita dan keluarga bersedia? Baik, Sus, bersedia. Baik, kalau begitu kita akan memulai latihan terapi jalannya besok ya Kak. Jika Kak Tita membutuhkan sesuatu, Kak Tita bisa memencet bel yang ada sebelah kasur Kak Tita. Kalau begitu, saya izin permisi dulu ya, Kak. Keesokan harinya, perawatan terapi jalan untuk pasien pun dilaksanakan. Selamat pagi, Kak Tita. Baik, sesuai janji ya. Kita akan melakukan terapi jalan, Kak Tita. Baik, Sus. Sebelumnya, apakah kakinya masih terasa sakit, Kak? Masih terasa sakit, Sus, sedikit. Tapi untuk luka sudah sedikit mengering ya dan agak membaik. Jadi Kak Tita akan melakukan terapi jalan agar Kak Tita bisa berjalan seperti biasa lagi. Baik, Sus. Langkah pertama, coba Kak Tita berdiri dengan perlahan dahulu. Baik, Sus. Saya akan coba ya.
Selanjutnya, coba melangkah satu langkah untuk memastikan apakah kaki Katita sudah bisa melangkah atau belum. Kalau satu langkah, alhamdulillah masih bisa, Sus. Tidak begitu sakit kakinya. Coba lakukan jalan pelan-pelan lagi untuk langkah selanjutnya. Apa kakinya masih terasa sakit, Kak? Untuk sekarang kakinya sudah tidak terlalu sakit, hanya saja bekas lukanya yang masih sedikit perih, Sus. Wah, alhamdulillah ya. Apakah Katita sudah letih? Atau ingin mencoba berjalan kembali? Boleh, Sus. Saya ingin mencoba kembali sekalian melatih kaki dan otot kaki saya berjalan. Baik, Kak. Ayo kita mulai melatih kakinya untuk berjalan lagi. Oke, siap, Sus. Saya ingin mencoba lagi. Setelah melakukan terapi jalan selama 3 jam, pasien pun beristirahat ke tempatnya. Bagaimana perasaan Katita setelah dilakukan terapi jalan tadi? Alhamdulillah, saya sudah merasa mendingan, tapi masih sedikit nyeri saja. Oh, masih terasa nyeri ya? Baiklah, kalau begitu suster ambil dulu ya obatnya. Nanti sekitar 15 menit, suster kembali lagi untuk memberikan obat peredam nyerinya. Baik, Sus. Suster pun pergi meninggalkan ruangan dan kembali setelah 15 menit. Permisi, Katita. Iya, Suster. Ini ya, Kak, obat pereda nyerinya. Diminum nanti sebelum jam makan siang ya. Iya, baik. Terima kasih, Suster. Baik, kalau begitu suster izin pamit dulu ya, Kak. Kalau Katita nanti membutuhkan sesuatu, bisa mencet bel yang ada di sebelah kasur Katita. Atau panggil saya di ruang perawat ya, Kak. Kalau begitu saya izin permisi terlebih dahulu. Selamat beristirahat, Kak. Permisi. Perawat pun pergi meninggalkan ruang pasien dan kembali ke ruangannya. Setelah melakukan terapi selama 2 minggu, kondisi pasien sudah mulai membaik dan kakinya pun sudah bisa berjalan walaupun belum begitu lancar. Suster menyarankan untuk pasien agar tidak melakukan kegiatan terlalu banyak karena kondisi kakinya yang masih pada tahap penyembuhan. Jika sudah 1 bulan baru diperbolehkan untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Pihak rumah sakit pun mengizinkan pasien untuk diperbolehkan pulang. Kesimpulan video roleplay yang dapat kelompok kami simpulkan yaitu ada 4 jenis praktik keperawatan. Yang pertama, jenis praktik keperawatan di rumah sakit, jenis praktik keperawatan di rumah, jenis praktik keperawatan berkelompok, dan jenis praktik keperawatan individual. Pada kesempatan kali ini, kami sebagai kelompok memilih materi yaitu jenis praktik keperawatan rumah sakit. Hal ini dibuktikan bahwa pada skrip dan alur cerita kasus yang kami buat semuanya terjadi di rumah sakit dan ditangani oleh nurse atau perawat dengan penuh tanggung jawab dan sesuai standar praktik keperawatan yang terdiri dari 6 komponen, yaitu tahap pengkajian, tahap diagnosa, tahap intervensi, tahap implementasi, dan tahap evaluasi kegiatan asuhan keperawatan. Sekian video roleplay yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran sangat berguna untuk perkembangan kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.